Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa nafa al-intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Fasal dalam penjelasan kapan waktunya sujud untuk tilawah. Ketika membaca surat yang terkandung di dalamnya ayat sajdah atau membaca beberapa ayat yang terdapat di dalamnya ayat sajdah, kapan ia sujud? Setelah menyelesaikan suratnya atau setelah menyelesaikan ayat yang hendak ia baca, atau setelah membaca ayat sajdah langsung sujud. Dikatakan oleh para ulama, waktunya sujud untuk tilawah itu ketika selesai membaca ayat sajdah, bukan ayat yang diinginkan dibaca oleh yang membaca atau menyelesaikan suratnya, tapi setelah membaca ayatnya. Setelah membaca ayatnya, di situ kemudian ia disunahkan sujud. Seperti ketika kita membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar setelah membaca ayat sajdah. Nah, di saat itulah waktunya sujud tilawah. Bagi siapa? Yaitu tadi, bagi orang yang membacanya atau orang yang mendengar dan terdengar. Disunahkan setelah itu sujud. Seperti misalnya di pertengahan ayat sajdah misalnya wahum la yastakbirun, nah, itu langsung sujud, bukan diteruskan ayatnya diteruskan, nah, misalnya sampai makro atau sampai akhir surat baru sujud, enggak, tapi sujudnya setelah membaca ayat tersebut. Lah kalau diakhirkan bagaimana? Diselesaikan dulu ayatnya atau suratnya baru dia sujud. Ngelihat fa'in akhara, maka jika dia mengakhirkan sujud setelah membaca ayat sajdah, walam yatulil fasal, pemisah antara selesainya dia dengan ayat sajdah itu belum lama, sajadah masih ada kesunahan untuk sujud. Semisal ia membaca wasjud waqtarib, nggak langsung sujud, berhenti dulu dia. Tidak lama kemudian dia sujud, masih ada kesunahan. Karena apa? Belum panjang, belum lama pemisah antara ia berhenti ketika membaca ayat sajdah dengan melakukan sujudnya. Tapi kalau panjang, wa intala, kalau sudah panjang, sudah lama, faqad fatas sujud, kehilangan kesunahan sujud. Nah, kesunahan sujud hilang. Karena terlalu lama. Nah, sama dengan sholat. Kalau kita sholat 2 rakaat salam, padahal semestinya 4 rakaat. Zuhur misalnya kan 4 rakaat, 2 rakaat salam dia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, setelah salam belum lama ingat, nggak perlu ngulangi dari awal, langsung berdiri melakukan sholat rakaat ketiga. Nah, tapi kalau sudah lama, sudah baca wirid, sudah ngobrol, sudah lama ya, sudah baca wirid, sudah ngobrol dan lain sebagainya, ingat, ya apa? Ya balenono meneh.
dari awal lagi. Nggak bisa. Sekali 2 rakaat tak lanjut yo. Nggak bisa. Harus ngulangi dari awal lagi. Kenapa? Karena pemisahnya sudah lama. Nah, sama dengan sujud ini. Kalau pemisahnya lama, maka kehilangan kesunahan sujud. Nah. Apakah diqodoi? Diganti? Enggak. Fala yaqdi 'alal madhhabis sahih al-masyhur. Menurut pendapat yang sahih al-masyhur, ya, di dalam madhab itu tidak ada kesunahan mengqodoi sujud yang ditinggalkan, sujud tilawah yang ditinggalkan. Sebagaimana ayat di salat al-kusuf, sebagaimana tidak ada kesunahan mengqodok salat gerhana. Gerhana nggak sholat, setelah hilang gerhananya mau mengqodoi salat gerhana tadi enggak. Karena nafil salat sunnah yang memiliki sebab itu tidak disunahkan untuk diqodoi bila ditinggalkan. Beda dengan salat sunnah yang memiliki waktu. Salat sunnah yang memiliki waktu bila ditinggalkan sunnah diqodoi. Seperti qobliyah, ba'diyah, duha, witir, Idul Adha, Idul Fitri itu punya waktu. Bila ditinggalkan sunnah diqodoi. Tapi kalau salat yang memiliki sebab seperti gerhana matahari atau bulan, ini kalau tertinggal tidak sunnah qodok. Seperti itu pula ayat sajdah. Ketika dia tidak sujud, tidak ada kesunahan mengqodok sujud tilawah. Tapi ada pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i, tapi itu pendapat dhaif, lemah. Pendapat lemah yang mengatakan innahu yaqdi atau yuqdha, diqodoi. Ada yang mensunahkan untuk mengqodoi sujud tilawah yang tidak dilakukan. Sebagaimana yaqdi sunana ratibah, mengqodok sunnah-sunnah rawatib. Nah, seperti tadi kita bilang, salat sunnah yang memiliki sebab itu sunnah diqodoi. Nah, seperti itulah ayat sajdah ketika dibaca sujud tilawah bila ditinggalkan sunnah diqodoi. Kasunati subhi wa dhuhri wa ghairihima. Lah, ada faedah di situ. Bagi orang yang tidak memungkinkan daripada salat tahiyat ketika masuk masjid, nggak memungkinkan antara salat tahiyat. Semisal apa? Imamnya tidak lama lagi akan qomat, nah, mau tahiyat nggak menututi, atau khutbahnya sudah akhir. Kalau dia salat tahiyat, imam selesai dan akan takbir, nggak memungkinkan tahiyat. Au sujud tilawah, tidak memungkinkan pula sujud tilawah. Mau sujud tilawah membaca ayat sajdah, nggak memungkinkan untuk sujud. Seperti apa? Ia membacanya habis subuh, ia membacanya habis asar. Karena ada yang memakruhkan dan mengharamkan menurut perbedaan yang ada. Karena sajdah sujud ini seperti sholat, maka di waktu-waktu yang dimakruhkan atau di waktu-waktu yang diharamkan, haram atau makruh dikerjakan. Lah, ini berarti tidak memungkinkan untuk sujud tilawah. Begitu juga sujud syukur. Lah bagaimana bagi mereka yang tidak memungkinkan untuk melakukan salat tahiyat atau sujud tilawah, sujud syukur karena sebab, maka hendaknya ia membaca 4 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mengganti 4 kali dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. 4 kalimat ini atau bagiatus shalihat ini menduduki kedudukan sujud tilawah, sujud syukur atau salat tahiyatul masjid. Masuk masjid nggak memungkinkan untuk salat tahiyatul masjid, duduk supaya nggak kehilangan keutamaan tahiyatul masjid, baca ini. Jadi sama dengan salat tahiyatul masjid. Kalau nggak baca ya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau dia membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, 4 kali dapat.
Begitu juga sujud tilawah, nggak sujud tilawah dia membaca ini seperti kebiasaan kita kan gitu ya. Ya kebiasaan kita pada umumnya yang baca ini toh, nggak ada yang sujud. Kebanyakan dari membaca ayat Al-Quran dari awal sampai akhir, jadi kita walaupun bacanya itu habis zuhur atau habis maghrib, nggak ada yang sujud dari kita. Nah, sunnah sujud, tapi kalau enggak ya untuk menduduki makomnya ya membaca ini 4 kali. Ada yang mengatakan seperti yang disebutkan oleh Imam Abdurrahman Masyhur dalam kitabnya Bughya Al-Mustarsyidin, itu takfi biha takfi anha marrah wahidah, cukup sekali bacanya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, cukup sekali. Kalau dalam syarah Bidayatul Hidayah ada khilaf, orang yang punya wudu sama orang yang nggak punya wudu. Ada yang mengatakan juga bukan 4 tapi 3 kali, seperti pada umumnya di Indonesia. Ya, pada umumnya di Indonesia membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar itu 3 kali. Wa amma idza kana al-qari'u awil mustami'u muhditsan inda tilawati sajdah fa in tatahhara ala kurbin atau alal kurbi sajada. Posisinya sekarang ketika mendengarkan ayat sajdah, atau ketika membaca ayat sajdah dalam keadaan tidak memiliki wudu. Mungkin dia hafal surat Al-Alaq, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq sampai usjud waqtarib. Dia nggak punya wudu. Kalau dia bersuci langsung setelah membaca ayat tersebut, bersuci langsung sujud sunnah, dapat kesunahannya. Tapi kalau nggak bersuci langsung ya, sampai tolal fasal, mengakhirkan bersucinya sampai pemisah antara membaca dengan bersuci itu panjang lama ya, tidak disunahkan sujud menurut pendapat Al-Mukhtar, dan itu pendapat yang terbanyak. Wakil ada pendapat ya sujud, tetap sujud seperti tadi ya. Jadi kalau ketika membaca dalam keadaan tidak memiliki wudu lalu dia berwudu langsung sujud dapat kesunahan. Tapi kalau nggak berwudu langsung nyantai baru nanti berwudu kemudian mau sujud, ini nggak dapatkan kesunahan menurut pendapat Al-Mukhtar yang banyak daripada para ulama. Tapi ada yang mengatakan tetap disunahkan sujud. Begitu juga yang mendengar, ketika yang mendengarkan orang membaca ayat sajdah tadi itu tidak memiliki wudu, kemudian dia berwudu setelah mendengarkan itu sujud, dapat kesunahan. Setelah mendengarkan nggak langsung wudu, dia nyantai dulu, mikir, renung, sudah lama pemisahnya baru wudu mau sujud. Menurut pendapat Al-Mukhtar nggak disunahkan sujud, tapi ada pendapat yang mengatakan tetap disunahkan sujud. Nah, yang tetap mensunahkan sujud ini walaupun pemisahnya berhentinya dari ayat sajdah tadi itu panjang lama, itu Imamul Baghawi. Ya, Imam Baghawi ya, daripada ulama Imam Syafi'i masih mensunahkan sujud. Dikiaskan dengan apa? Dikiaskan dengan orang yang menjawab azan. Kama yujibul muadzina. Yujibul muadzin. Ketika kita mendengarkan azan, disunahkan kita menjawab azan. Ya. Setelah selesai daripada sholat, misalnya kita sholat, tengah-tengah sholat ada yang azan. Nah, sholat itu kan mungkin bisa jadi kita masih di rakaat pertama. Kalau itu sholat 2 rakaat, kan lumayan masih. Kita sholat, masih rukuk, masih i'tidal, masih sujud, berdiri ke rakaat kedua dan semisalnya. Dah selesai sholat dengan selesainya azan lumayan panjang. Nah, disunahkan di situ tetap menjawab azan. Sama dengan ketika kita di kamar mandi. Ketika kita berada di kamar mandi ada yang azan, jangan dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Jangan. Selesai dari kamar mandi, keluar dari kamar mandi baru jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Sunnah. Tadi saya di kamar mandi lama. Lama. Kencing ini panjang. Ngalah-ngalahi tronton. Panjangnya misalnya. Terus saya masih mandi, tetap keluar disunahkan untuk menjawab orang yang adzan tadi itu, menjawab adzan. Nah, seperti itu pula Imamul Baghawi berpendapat, walaupun panjang tetap disunahkan untuk sujud, ya, menurut Imamul Baghawi. Nah, sekarang kita bisa mengetahui itu panjang atau lama. Ukurannya bagaimana? Nah, ukurannya di situ dikatakan al-uruf. Uruf, umumnya, pada umumnya. Nah, kata panjang pada umumnya itu tidak lebih dari 2 rakaat yang ringan. Ya, tidak lebih dari 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat ringan itu berarti hanya melaksanakan wajibnya saja, hanya menjalankan rukun-rukunnya saja. Allahu Akbar, langsung baca Fatihah. Setelah Fatihah, Allahu Akbar, ruku. Hanya tumaknina. Sami Allahu liman hamidah, hanya tumaknina. Allahu Akbar, sujud, hanya tumaknina. Allahu Akbar, julus bainas sajdatain, duduk di antara 2 sujud, hanya tumaknina. Allahu Akbar, sujud lagi, hanya tumaknina. Allahu Akbar, rakaat kedua langsung Fatihah seperti tadi. Nah, selesai itu berarti 2 rakaat ringan. Yang dilaksanakan di dalamnya hanya rukun-rukunnya saja, hanya rukunnya, tanpa kesunahan-kesunahan. Itu 2 rakaat ringan. Lah berarti apa? Sekiranya tidak lebih dari 2 rakaat ringan ini, tidak lebih dari 2 rakaat ringan, itu masih dikatakan apa? Belum lama, ya, belum lama, belum panjang pemisahnya. Nah, tapi kalau sudah lebih dari 2 rakaat ini, maka sudah dianggap lama, ya, sudah dianggap panjang. Wallahu a'lam. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjalankan apa yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, menjalankan apa yang diperintahkannya, yang diajarkannya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.